Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Baik, kita langsung saja pada video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai materi rumus-rumus sudut ganda. Nah, untuk rumus-rumus sudut ganda, prasyaratnya itu kalian harus mengingat atau mengetahui materi sebelumnya, yaitu yang telah kita pelajari mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu cos, sin, dan tan. Ya, tentu pasti kalian sudah mengingat dan sudah mencatatnya. Untuk rumus jumlah sin, kalian ingat saja sin cos ditambah kosin. Untuk rumus jumlah cos berarti cos dikurang sin ya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan singkatannya untuk cos itu berarti koko sisi terbalik ya. Cos tandanya berubah atau kebalik gitu. Cos dikurang sin untuk jumlah, cos ditambah sin untuk selisih. Nah, pasti kalian sudah mengingatnya. Kita langsung saja ke pembahasan kita atau materi kita hari ini, yaitu mengenai rumus-rumus sudut ganda. Nah, pengertian ganda di sini adalah penjumlahan dua sudut yang sama besar. Oke, pertama, rumus sin 2A. Nah, rumus sin 2A kita peroleh dari sin A ditambah A. Nah, kalian lihat di sini kita muncul sin A ditambah A. Ya, berarti ini rumus jumlah untuk sin. Kalian ingat berarti sin itu sin kali cos ditambah cos kali sin atau singkatannya sin cos kosin. Karena sudutnya dua-duanya A, berarti sin A cos A ditambah cos A sin A. Ya, berarti kita tulis sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Nah, karena di sini muncul dua yang sejenis, meskipun berbeda posisinya, yang ini cos terlebih dahulu, di sini cosnya di belakang, karena ini perkalian berarti sama aja nilainya ya, berlaku komutatif. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 2 sin A kali cos A. Nah, jadi kita dapatkan rumus untuk sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, ini artinya 2 kali sin A kali cos A ya. Nah, ini mesti kalian hafalkan. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Atau kalian kalau menemukan bentuk 2 sin A cos A, kalian bisa langsung rubah ke bentuk sin 2A. Ya, seperti itu. Untuk sin, kita lanjut ke rumus cos. Rumus cos 2A kita uraikan lagi sama seperti sin. Cos 2A sama dengan cos A ditambah A. Ingat, untuk cos, kalau misalkan jumlah, di sininya berarti tandanya nanti kebalik. Jadi di sini kita tuliskan cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Nah, di sini kita tuliskan kembali cos kali cos berarti jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, di sini sebenarnya sudah rumusnya ya, tapi di sini bisa kita modifikasi untuk rumus cos. Kalian tahu, masih ingat rumus identitas di pertemuan pertama kita? Kita lihat ya, mengingat kembali untuk rumus identitas, kalian masih ingat kan? Bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka di sini jika kita mencari sin kuadrat A, berarti cosnya kita pindah ruaskan menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, untuk mencari cos sama pula, berarti kita pindah ruaskan sinnya. 1 dikurang sin kuadrat A. Terus maksudnya ini gimana, Bu? Untuk apa sih rumus ini teh? Nah, kita simak lagi pembahasannya.
Oke, di sini kita tuliskan kembali untuk cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti di sini kita bisa rubah bentuknya oleh yang telah kita tulis tadi, yaitu dari rumus identitas. Ya, di sini ubah cos 2A, cos kuadrat A yaitu menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Kita rubah menjadi kita tulis 1 dikurang sin kuadrat A, di sini dikurang sin kuadrat A. Berarti kita tuliskan, nah karena ini tanyanya kurang, ini kurang juga, berarti di sini sin kuadrat A-nya ada 2. Kita tuliskan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ya, nah kita dapat lagi. Nah, setelah ini apakah bisa kita rubah lagi? Bisa, kita modifikasi terus ya. Nah, di sini kita ubah lagi sin kuadrat A menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Bu, kenapa di sininya harus satu-satu yang dirubahnya? Enggak langsung aja, misalkan cos dirubah jadi sin dirubah jadi cos. Kalau dua-duanya langsung kita rubah, nanti gak bakalan ada ketemu. Pasti hasilnya balik lagi seperti itu ya. Jadi di sini yang harus kita rubah satu-satu dulu. Nah, sekarang kita akan merubah sin kuadrat A menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Ya, berarti kita tulis 1 dikurang 2, hati-hati harus pakai dalam kurung, 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, ini kita kalikan. 1 tetap berarti negatif 2 kali 1. Negatif 2 kali negatif cos kuadrat A berarti 1 dikurang 2 ditambah, ya hati-hati negatif kali negatif positif, 2 cos kuadrat A. Berarti ini jadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Karena ini 1 dikurang 2 kan jadi negatif 1. Kalau negatif 1 di depan nggak enak nulisnya, jadi kita kebelakangkan saja. Apa-apa. Nah, berarti kita dapat rumus untuk cos 2A ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berarti kita tuliskan rumus cos 2A itu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kemudian yang kedua, jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, yang ketiga, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi, rumus untuk cos 2A itu ada 3, kalian boleh gunakan salah satu. Tergantung soalnya mau digunakan, soalnya mau dibawa kemana, berarti kalian ambil rumus yang kira-kiranya cocok untuk soal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut, ada satu lagi rumus yang belum kita ketahui, yaitu rumus tan. Ya, rumus untuk tan 2A kita tulis sama seperti tadi, maka tan A ditambah A. Nah, untuk tan jumlahnya kalian masih ingat tidak rumusnya kayak gimana? Nah, berarti sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Nah, ini sama dengan tan A tambah tan A berarti jadi 2 tan A. Dibagi ya atau per 1 dikurang tan kuadrat A karena ini dikali. Maka di sini rumusnya kita dapat tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, ketiga rumus yang tadi sin 2A, cos 2A, tan 2A harus kalian hafalkan ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini ada pernyataan. Jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, hitunglah pertama sin 2A, kemudian cos 2A, kemudian tan 2A. Berarti ada 3 ya yang harus kita hitung. Pertama kita mencari nilai sin dulu. Nah, kita lihat dulu ya untuk sin. Sin 2A, tadi kan kita ingat sin 2A itu rumusnya sin A cos A. Berarti ada cos A yang harus kita ketahui. Nah, kalian
Untuk mencari nilai cos A, kalian gunakan apa? Rumus segitiga siku. Berarti sin A-nya sama dengan 3/5. Kalian tinggal gambar aja segitiga siku-sikunya. Sin alfa-nya misalkan A ya, alfa sin A-nya sama depan per miring. Maka untuk mencari sisi yang belum kita ketahuinya, sisi miring dikurang sisi yang sudah diketahui sama dengan 4 ya. Ini termasuk dengan triple Pitagoras. Kalau ada 3, 5 berarti salah satu sisinya 4. Nah, berarti untuk nilai cos A sama dengan 4/5. Nah, untuk tan kira-kira perlu nggak sih? Oh, perlu ya. Berarti kita cari juga tan A sama dengan 3/4. Ya, tan desa. Cos apa? Sami 4/5 ya. Nanti kita tulis untuk sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Maka kita tulis lagi sama dengan 2 kali 3/5 dikali 4/5 sama dengan 2 kali 3, 6 kali 4, 24 dibagi 25. Nah, berarti untuk sin 2A cukup sampai di sini saja. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke cos 2A. Nah, cos 2A, kita ngambilnya boleh yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, atau mau yang 2 cos kuadrat A dikurang 1 boleh, ya bebas. Nah, Ibu di sini ngambilnya yang 1 dikurang sin kuadrat A karena sin yang kita ketahui duluan. Oke, berarti 1 dikurang 2, sin A-nya kita ganti oleh 3/5, kita kuadratkan ya. Kalau ada kuadrat seperti ini berarti 3/5 kita kuadratkan. Kemudian 1 dikurang, nah ini dikuadratkan, hati-hati jangan atasnya saja tapi seluruhnya. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Oke, setelah itu 1 dikurang, nah ini 2 kali 9, 18 per 25. Kita samakan penyebutnya menjadi 25. Ya, berarti yang atas 25 dikurang 18 per 25. Maka 25 dikurang 18 berapa yo? 7 ya, 7 per 25 untuk nilai cos 2A. Kalian mau pakai yang cos kuadrat dikurang sin kuadrat A juga sama hasilnya, pasti seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke bagian apa? Tan. 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A. Kita ganti aja, tan A-nya tadi 3/4 kan? Berarti kita tulis seperti ini, kemudian sama dengan, nah ini kalikan 2 kali 3 dibagi 4. Ya, 1 yang bawah kita kuadratkan, 9/16. Maka 6/4 dibagi 16, samakan penyebutnya dikurang 9. Nah, di sini berarti kan bawahnya 16 dikurang 9, 7. Kalau pembagian pecahan berarti salah satunya dibalik, kita balik 6/4 dikali 16/7 ya. Ini maksudnya, nah 16 sama 4-nya Ibu coret. Dibagi 4, jadi yang 16-nya dapat 4, yang 4-nya dapat 1 ya. Jadi tan 2 itu 6 kali 4, 24/7. Ya, paham sampai di sini? Oke, semoga paham. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Contoh bentuknya seperti ini. Nah, apabila sin A dikurang cos A sama dengan P, tentukan nilai sin 2A. Pembahasannya, sin A dikurang cos A sama dengan P, di sini kita kedua ruasnya kita kuadratkan untuk memunculkan sin 2A ya. Maka di sini setelah kita kuadratkan, sin A dikurang cos A kuadrat sama dengan P kuadrat. Kita uraikan, berarti sin A dikuadratkan sin kuadrat A. Kemudian kalian jangan lupa, berarti 2 kali cos A kali sin A. Ininya dikurang ya, tandanya 2 kali negatif cos A dikali sin A. Maka kita tulisnya negatif 2 sin A cos A
ditambah, karena ini negatif, cos A dikuadratkan jadi positif tandanya. Sama dengan P kuadrat. Nah, di sini yang kuadrat kita gabungkan. Kita dekatkan, jangan jauh-jauh. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita tahu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan apa? 1. Pintar sekali. 1 dikurang 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Nah, yuk, di sini sudah muncul belum 2 sin A cos A? Sudah ya, maka kita rubah di sini menjadi 1 dikurang sin 2A sama dengan P kuadrat. Kita cari nilai sin 2A, maka negatif sin 2A sama dengan P kuadrat dikurang 1, pindah ruas. Maka sin 2A dikalikan negatif semuanya, berarti jadi negatif P. Yang ini jadi positif, jadi satunya di depan, P-nya di belakang. Jadi sin 2A sama dengan 1 dikurang P kuadrat. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh selanjutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X ditambah sin X sama dengan 0. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, ini sebenarnya materi kita di bab pertama ya, tapi di sini kita bahas. Nah, pembahasannya sin 2X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, sin 2X-nya kita rubah dulu menjadi 2 sin X cos X ditambah sin X sama dengan 0. Kemudian, langkah selanjutnya kita keluarkan sin X. Berarti sin X sama dengan sin X dikali 2 cos X tambah 1. Karena ini kita tarik, kita keluarkan, berarti sin X yang sisanya di sini 2 cos X. Ini kita tarik juga menjadi 1. Sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat sin X sama dengan 0, 2 cos X tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita mencari nilai X, maka X yang pertama sama dengan, nah, di sini. Sin X sama dengan 0, berarti nilai X untuk sin berapa yang nilainya 0? Kita tahu berarti ada di kuadran 1 dan di kuadran 2 ya. Berarti sin 0 derajat atau X2-nya 180 derajat. Nah, yang ini cos 2 cos X tambah 1 sama dengan 0, berarti cos X sama dengan, nah satunya pindah ruas, jadi negatif 1/2. Setengah ya. Jadi di sini kita dapat, nah cari nilai X-nya. X yang menyebabkan negatif setengah, nilai X berapa yang isinya negatif setengah? Kita cari bahwa yang bernilai negatif itu untuk cos ada di kuadran 2 dan 3. Ya, kita gunakan aturan kuadran di kelas 10, boleh. Nah, kita dapat X1-nya sama dengan 120 atau X2-nya sama dengan 240. Atau kalian boleh menjawabnya pakai persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari di bab 1. Yang sin rumusnya itu X ditambah K kali 360 atau 180 dikurang X ditambah K kali 360. Boleh seperti itu, boleh juga, tapi karena kepanjangan ya kalau pakai yang itu. Nah, kita pakai yang ini saja langsung. Nah, di sini kalian lihat, karena ada syarat, X-nya itu tidak boleh lebih dari 180 derajat. Berarti nilai untuk X2, nah yang ini ya, X2, ini X1, X2, yang ini X3, ini X4. X4-nya yang ini ya. Di sini X2, 240 tidak memenuhi syarat interval. Berarti kita tulis X yang memenuhi syarat interval adalah 0 derajat, 120, dan 180 ya. Paham sampai sini? Ini contoh 3. Kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 4. Nah, untuk contoh 4, tuliskan rumus untuk pertama sin 3A. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita simak. Sin 3A berarti kita uraikan menjadi sin 2A ditambah A. Maka setelah ini kita gunakan lagi rumus jumlah dan selisih. Berarti jadi sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A. Ya, setelah ini kita muncul
Ya, di sini ada sin 2A, berarti kita rubah lagi ke rumus sudut ganda untuk sin. Jadi, sin 2-nya kita rubah jadi 2 sin A cos A. Nah, ini dikali cos yang ini, cos A. Ditambah, nah untuk yang cos 2A-nya kita rubah lagi menjadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ya, dikali sin A. Nah, di sini berarti jadi 2 sin A, ininya cos kuadrat. Yang ini jadi sin A kali cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sin pangkat 3A. Oke, nah di sini kita lihat ada yang sama ya jenisnya. Ini 2, berarti ini 1. Kita jumlahkan jadi 3 sin A cos kuadrat A dikurang sin 3A. Nah, di sini kita ganti lagi cosnya. Kita munculin lagi sin. Berarti 1 dikurang sin kuadrat A. Ini rumus identitas ya. Langkahnya berarti jadi 3 sin A. Karena 3 sin A kali 1, 3 sin A. Kemudian 3 sin A dikali negatif sin kuadrat A menjadi negatif 3 sin pangkat 3A. Yang ini tetap kita turunkan negatif sin pangkat 3A. Berarti jadi sin 3A itu sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Ini kan negatif 3, ini negatif 1, jadi negatif 4 ya. Paham kan? Pasti paham. Pintar. Kalian memang pintar. Nomor 5. Contoh nomor 5. Sama cos 3A juga sama penyelesaiannya seperti ini. Kalian tinggal tulis saja. Nah, rubah lagi cosnya, sinnya. Nah, ini rubahnya sama. Hanya bentuknya berbeda nanti di akhir. Berarti jadi cos 3A sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Ya. Nah, ini untuk cos 3A. Nah, untuk tannya kalian silahkan cari, kalian hitung sendiri di kotretan kalian ya. Baik, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik dan dapat bermanfaat ya tentunya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.